you. We're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I should live for. One way, Jesus, you're the only one that I should live for. One way, Jesus, you're the only one that I should live Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus.
Let's wave at everybody. Selamat Hari Paskah semua. Nama saya Pak Jared, and this is my daughter. Ini anak saya. What's your name? Janika. And saya sedih sekali kami tidak bisa bertemu sama-sama satu dengan yang lain, tetapi bersyukur sekali kami masih bisa merayakan Hari Paskah. So selamat Hari Paskah semua. Dan hari ini saya mau menjelaskan kenapa kami merayakan Paskah. Why do we celebrate Easter? That's what I want to talk about today. And so hari ini saya minta Janika untuk bantu saya untuk menjelaskan konsep-konsep ini. Dan itu harus mulai pada awal. Awal mula Tuhan dia menciptakan dunia. God created the world. Dan waktu dia menciptakan dunia, dia juga menciptakan manusia. Ada dua manusia yang pertama yang diciptakan Tuhan. Itu namanya, what were the first two people's names? Janika, do you remember? Who was created? The first two people, who did God create? Adam and Eve. Adam dan Hawa. In English, Adam and Eve. Nah, kami bayangkan saja, ini Adam dan Hawa. Waktu mereka diciptakan, mereka dikasih roh. Dan itu bersih. Mereka masih belum, waktu diciptakan, masih belum berdosa. Air ini air bersih, segar, dingin, bagus sekali. Is this clean, good clean water? Okay, can you take a drink? You want to take a drink of yours? You drink yours. Ini. Is it good water? Enak sekali, segar sekali. Ini seperti awal mula waktu Tuhan menciptakan manusia. Belum ada dosa dan ini gambar seperti itu. Nah, waktu itu Allah bersama dengan Adam dan Hawa. Setiap hari mereka berjalan sama-sama dan berbicara sama-sama. Itu hubungan yang sangat baik dan sangat bersih. Nah, suatu hari ada sesuatu yang terjadi. Kalian sudah tahu kah? What happened in the garden? Do you remember? Did Adam and Eve stay clean and pure? No. What did they do? They ate the fruit. Mereka makan apa yang dilarang Tuhan. Ya, mereka berdosa, melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Ini air apa? Ini air air kotor, air yang tidak baik. Ya, ini bayangkan ini adalah dosa. Adam dan Hawa mereka melakukan dosa. They sinned. Jadi ini seperti ini. Seperti dosa masuk ke dalam roh mereka. Beberapa tetes ini tumbuh. Dan Hawa juga makan buah itu dan bau. Stinks. Does it stink? How does that smell? Bau. Jadi, coba lihat sekarang. Apakah ini air masih bersih? Is it still clean water? Mau minum? No, tidak mungkin. Itu sudah tidak bersih lagi, tidak suci lagi. Nah, ini yang sedih sekali. Di mana ada dosa, itu memisahkan kita dari Allah. Jadi dulu itu mereka bersama-sama, bisa sama-sama berbicara, kapan saja bisa bertemu. Setelah berdosa, itu berpisah, membawa manusia jauh dari Tuhan. Manusia yang berdosa. Bukan hanya Adam dan Hawa yang berdosa, tapi itu masalah yang ada di dunia ini sampai hari ini. Saya pernah berdosa. Janika, have you ever sinned? Janika pernah berdosa dan saya yakin kalian semua juga pernah berdosa. Artinya kita semua pernah tidak suci. Dan kalau air sedikit saja, dosa sedikit saja, itu masuk, itu merusakkan semua tidak bersih. Dan ada banyak orang yang berpikir begini, karena mereka telah dosa, mereka coba untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan saya mau tanya, apakah air ini bisa membersihkan diri sendiri? Can this water clean itself? Dan ada orang berpikir, bagaimana kalau saya tambah air yang baik lagi? Mereka melakukan hal-hal yang baik. Mereka rajin ke gereja, mereka sumbang uang, mereka membantu mama dan papa di rumah, mereka
sering-sering berdoa, baca Alkitab. Nah, apakah kalau bikin sesuatu yang baik, apakah itu bikin air ini sudah bisa diminum? Tidak mungkin. Can you drink this now? Tidak bisa, karena ini sudah kotor. Tidak ada cara untuk membersihkan diri sendiri. Ada orang yang berpikir, karena dosa sedikit saja itu tidak bermasalah, hanya beberapa tetes saja, only a couple drops of sin. Hanya sedikit saja. Tapi walaupun hanya dosa sedikit dan melakukan banyak hal yang baik, ini masih dianggap air kotor. Ya, di jiwa manusia begitu juga. Kalau kami setelah berdosa, itu semuanya sudah tidak suci, dan itu memisahkan kami dari Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Itu yang sedih. Yang bahaya adalah ini. Kalau orang berdosa, itu ada akibat. Ada yang harus dibayar. Itu maut. Harus mati. Mati itu artinya berpisah selama-lamanya dari Tuhan. Dulu Adam dan Hawa mereka bersama dengan Tuhan, tapi setelah berdosa berpisah. Dan sampai hari ini kami berpisah dari Tuhan dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Nah, itu buat hati Tuhan sedih sekali. Kenapa? Karena Dia mengasihi kami, kita semua. Dia mau berhubungan dengan kita semua. Tapi tidak bisa karena kami telah memisahkan diri, kami telah berdosa. Nah, oleh karena itu Tuhan ada rencana yang baik. Itu namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Dia datang. Ini Tuhan Yesus. Dan ini air yang bersih. Is this clean water? Is this clean water for Jesus? Look at me. Ya, ini air yang bersih. Dan itu Dia datang ke dunia bersama-sama dengan kita yang berdosa. Dan Dia datang dengan tujuan. Tujuan itu adalah untuk mati bagi kita. Dan Dia bikin janji. Waktu Dia datang, dia berbicara dengan manusia dan Dia berjanji begini. Pasti ada yang sudah hafal ayat ini. Ini dari Matius pasal 3 ayat 16. John 3:16. Dan Dia kasih janji yang luar biasa. Itu berbunyi begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi kalau berdosa itu akan binasa. Tapi Dia bilang setiap orang yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, itu janji yang luar biasa. Bahwa kita tidak harus mati selama-lamanya. Harus ada cara untuk membersihkan kita. Nah, bagaimana? Di Alkitab itu bilang itu akibat dosa, itu bayar dosa, itu maut, harus mati. Seharusnya itu kita yang masih, karena kita sendiri yang berdosa. Tetapi Yesus yang tidak berdosa, Dia melakukan apa? Kita sudah tahu, Dia mati di kayu salib. Di sini bisa lihat ada kayu salib di sini untuk menggambarkan di mana Yesus mati. Waktu Dia mati, Dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia yang tidak punya dosa, Dia terima dosa dari kita. Dia mengambil kita punya dosa. Air yang kotor ini masuk dan Dia ambil dosa itu. Bukan sedikit dosa, tapi dosa bukan dari hanya saya, bukan hanya dari Jenica, bukan hanya dari kalian, tapi setiap manusia di dunia ini. Dosa banyak sekali itu masuk ke Tuhan Yesus. Jadi waktu Allah lihat Tuhan Yesus sekarang, waktu itu bukan sekarang tapi waktu di kayu salib, ini yang Allah lihat. Yesus penuh dengan dosa. Kalau kami baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 21 itu berbunyi begini. Dia yang tidak mengenal dosa, yaitu Tuhan Yesus yang tidak pernah satu kali dosa, tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia sudah jadi dosa di sini. Kenapa? Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berarti waktu itu Tuhan Allah Dia lihat ke Tuhan Yesus sebagai dosa. Ini Dia terima semua dosa. Tetapi kalau kami percaya akan Dia, kalau Dia lihat kami, ini yang Dia lihat sekarang. Bukan dosa tetapi bersih.
luar biasa. Dosa dari saya telah diambil Tuhan Yesus. Supaya saya bisa dianggap suci, bersih. Dan oleh karena itu saya bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Itu kabar yang baik sekali, yang sangat luar biasa. Kami boleh berhubungan selama-lamanya dengan Tuhan. Ini ayat kembali lagi bersih. Nah, tapi karena Yesus terima dosa itu, dia juga harus bayar atas dosa itu. What happens? What are the wages of sin? If equals sin, what do we deserve? To die. Hukum maut. Yesus dia mati. Supaya saya tidak harus mati. Supaya kamu juga tidak harus mati. Dia terima hukum atas kita semua. Itu because that was Jesus dying. So that we didn't have to. Seharusnya itu saya yang mati. Tapi dia terima hukum dosa. Nah, ini yang luar biasa. Waktu kami merayakan Paskah, memang kami merayakan bahwa Tuhan mati buat kami. Dia mati supaya kami tidak harus mati. When we celebrate Easter, we celebrate that Jesus died for us. Tapi bukan hanya itu, kami juga merayakan bahwa Yesus tidak mati lagi. Jadi in this tomb, di sini apakah ada mayat? Is there a person in that tomb? Ada sesuatu di dalam kubur itu? Is there anything in there? What's in there? Nothing, kosong. Waktu kami merayakan Paskah, memang kami merayakan bahwa Yesus mati buat kita semua. Tetapi kami juga merayakan ini, bahwa dia tidak tahan mati. Dan itu luar biasa, itu kabar yang sangat membawa harapan. Kenapa? Karena itu menjadi bukti. Kami sudah tahu Yesus dia tidak mati, dia mati selama 3 hari. Tapi sekarang ini dia tidak mati lagi. Dia sudah bangkit. Dia sudah hidup lagi. Itu kabar yang baik. Kenapa? Karena ini. Dia sudah di Yohanes pasal 13 ayat 16, dia sudah kasih janji bahwa kalau kami percayakan dia, kami juga bisa hidup selama-lamanya. Hidup yang kekal bersama dengan Allah. Nah, tetapi kalau dia bikin janji, dia juga harus kasih bukti janji itu. Supaya kami bisa beriman. Begitu. Dan karena dia setelah bangkit lagi, itu bukti bahwa dia lebih kuat banding maut. Dia lebih kuat daripada mati. Karena maut tidak bisa tahan dia bangkit lagi, dan dia hidup sekarang selama-lamanya. Dan dia kasih bukti itu supaya kami juga bisa tahu, kalau kami percaya kami juga bisa hidup selama-lamanya. Contoh, kalau saya bilang, saya bisa terbang sekarang. Saya kasih janji. Saya bisa terbang seperti burung. Apakah kalian akan percaya? If I told you I could fly, would you believe me? Would you believe me? No. Saya tidak percaya. Dan kalau saya bilang begitu, pasti ada yang bilang, oke, kasih bukti sudah. Oke, saya kasih bukti. Saya akan terbang sekarang. Siap? Did I fly? Did I fly? No. Apakah saya terbang? Tidak bisa. Karena memang saya tidak bisa terbang. Saya coba kasih bukti tapi saya tidak bisa. Kalau Yesus dia kasih janji bahwa dia bisa selamatkan kita dari maut, tapi dia tidak kasih bukti, ya itu susah untuk percaya. Tapi dia sudah kasih bukti itu. Contoh, Janika, do you know how to do a somersault? Can you do a somersault? Oke, Janika dia janji bahwa dia bisa melakukan front roll, ya, somersault. Itu mengguling ke depan. I forget the name in Indonesian. Oke, can you do, bisa mengguling ke depan? Bisa? Ya, bisa ya. Oke, jadi dia sudah kasih janji, sekarang dia kasih bukti. Apakah kalian kiranya dia bisa atau tidak? Mari lihat. Oke, jadi Janika sudah janji bahwa dia bisa mengguling ke depan atau guling ke depan. Jadi sekarang dia kasih bukti. Okay, ready? You made a promise that you could do it. Now, let's see you prove it. Wow, good job, Janika. So, mantap sekali. Ini, high five. Excellent. Jadi, itu contoh saja, ya, di mana dia janji bahwa dia bisa, lalu dia membuktikan.
yang luar biasa, Yesus juga kasih janji dan dia membuktikan bahwa dia lebih berkuasa daripada maut. Ya, dia lebih kuat dari kematian. So itu waktu kami merayakan Paskah, itu harapan kami supaya kami tahu dia berkuasa untuk juga membangkitkan kami. Ini secara jiwa saya itu sudah diampuni, sudah bersih, dan ketika saya mati itu langsung bersama dengan Tuhan. Tetapi badan ini masih menjadi tua, tuh punggung masih tulang masih sakit, mata kabur, suatu hari akan mati. Tapi saya tahu bahwa akan dikasih bangkit lagi, sama seperti Tuhan Yesus akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Ya, itu namanya Paskah. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship. You're mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Yeah, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus. Yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita, dan Ia begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus telah setia menyangkal dirinya, memikul salib, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangannya atas kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis. Di dalam Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang kekal. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita diselamatkan dari kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis, dan kita diberikan hidup yang baru. Oleh sebab itu, biarlah melalui kebangkitan Kristus, Dia membangkitkan kelesuan rohani kita. Biarlah kebangkitan Kristus menembus hati kita, agar seumur hidup kita menjadi orang yang berapi-api untuk Tuhan, dan kita ikut serta di dalam karyanya di dalam dunia ini.
Kebangkitan Kristus memberi kita harapan, memberi kita damai sejahtera, memberi kita kepastian akan hidup yang kekal. Selamat Paskah 2020. Tuhan berkati. Paskah adalah satu momen di mana kita merenungkan, sekalipun juga kita merayakan hari kemenangan di mana Kristus telah mati dan telah bangkit bagi kita untuk menebus umat pilihannya dari kuasa maut. Kemenangan Kristus atas maut ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang sudah tidak lagi menjadi budak dosa tetapi telah menang. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 57, tertulis bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga dengan jelas dipaparkan di situ bahwa kita telah menang. Dengan kemenangan yang kita peroleh dari kebangkitan Kristus ini, kiranya itu membantu kita untuk yakin bahwa kita mendapat kepastian akan keselamatan dan boleh kita menghidupi itu dalam kehidupan sehari-hari. Selamat Paskah 2020. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God.